الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله. Kita lanjutkan insyaallah halaman ke 109. Tahap yang ketiga di sini tahap pasca pengobatan. Dikatakan di sini tahapan pasca pengobatan itu justru tahapan yang berat. Karena dalam tahapan ini memungkinkan jin untuk kembali lagi ke dalam tubuhnya pasien. Seseorang yang setelah diruqyah jangan merasa atau jangan memastikan, dan juga peruqyah jangan memastikan semuanya sudah berakhir. Walaupun merasa sudah tidak ada lagi gangguan dan semacamnya, tapi jangan merasa makar mereka sudah berakhir. Nah, hal ini yang banyak menipu dari kaum muslimin, baik peruqyahnya ataupun pasiennya. Yaitu setelah diruqyah plong dan merasa penyakit dan serangan sudah berakhir. Oleh karena itu, supaya tidak kembali lagi misalnya, itu wajib atasnya melakukan hal-hal berikut. Pertama, memelihara sholat berjamaah. Peruqyah yang tidak memelihara sholat berjamaah, maka ketahui pasti dia ada kesalahan dalam ruqyahnya. Ya. Begitu juga dengan dai yang tidak memelihara sholat berjamaah. Ya. Walaupun memang hukum sholat berjamaah itu sendiri ikhtilaf di antara ulama, dan juga masalah sholat berjamaah apakah harus di masjid ataupun bisa di tempat lain. Yang penting jamaah itu juga masalah ikhtilaf. Ala kulli hal di sini kalau ada dai, ya peruqyah kan termasuk dai yang tidak begitu mementingkan sholat berjamaah, maka pasti ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bagus. Kedua, berzikir kepada Allah dalam waktu-waktu tertentu, terlebih pagi, petang, dan sebelum tidur. Ketiga, hendaklah pasien tersebut kembali kepada Anda sebagai peruqyah, agar Anda membacakan kepadanya meruqyah setelah beberapa waktu, atau dengan memberikan air yang dibacakan dengan surat-surat yang dapat mengusir syaitan. Kemudian sebagian dia minum dan sebagiannya dia gunakan untuk mandi. Tapi sebenarnya dia bisa meruqyahnya sendiri. Ya, tak maksudnya kalau mau air ruqyah cukup dia aja yang bacakan. Ya, cukup dia aja yang bacakan. Kemudian dia minum sendiri dan dia mandi dengannya sendiri. Keempat, membaca bismillah ketika hendak melakukan sesuatu. Kelima, mendengar dan menyimak ayat-ayat Al-Quran dan membacanya. Ya, ini yang kelima sangat penting.
bagi orang yang baru diruqyah. Sering mendengar dan menyimak ayat-ayat Al-Quran dan membacanya, terutama dengan tafsir. Ya. Surat apapun secara rutin. Ya. Itu benar-benar sebuah serangan buat syaitan sendiri kalau bisa kita baca tafsir dengan ikhlas. Kemudian ada peringatan-peringatan bagi ruqyah. Yang pertama, jin terkadang datang berteriak-teriak, memanggil-manggil, menakut-nakuti dan mengancam. Ya, berteriak-teriak, kadang ada yang ngomong jorok gitu kan. Jinnya kadang-kadang gitu. Memanggil-manggil, ya. Memanggil nama, kadang nama iblis dipanggil. Menakut-nakuti dan mengancam. Itu biasanya peruqyah diancam, saya akan begini-gini kamu, awas kamu gini-gini. Maka janganlah Anda sekalipun takut padanya. Di sini takutkan amalan hati. Jangan merasa takut walaupun sedikit. Kalau di kalbu kita menyimpan rasa takut, tapi mimik wajah kita berani, itu juga jangan. Ya. Jadi tetap tegar. Ya. Hati itu jangan sampai ada sedikit pun rasa takut. Dan jangan dipura-purakan sok tegar gitu. Padahal dalam hati itu takut. Berarti kalau misalnya ada takut kepada jin ini, berarti masih ada celah dia untuk masuk ke kita, atau dan masih ada celah dia untuk kuat gitu loh. Iya. Oleh karena itu, jangan anggap ocehan dia supaya kita tidak takut. Akan tapi pukullah dia. Tapi ini memukul bukan alternatif terawal, bukan. Tapi pukullah dia dan berilah pelajaran kepadanya dengan menghukum dia. Manusia dia akan menjadi tenang dengan izin Allah. Sebagian jin yang masuk ke tubuh pasien manusia, sebagian di sini bahkan sebagian besar. Kalau antum ajak baik-baik, duduk, ajak baik-baik, itu enggak ini. Tapi kalau dari awal antum udah sok-sokan nantang, ya dia juga sebagian jin bakal membesar jadinya. Karena kepengin berantem. Ini peruqyahnya pengennya berantem ini, bukan pengen nyembuhin. Dan bacakanlah pula kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Kedua, jin terkadang mencaci maki atau menghinamu, maka janganlah kamu marah. Ya, kalau misalnya jin tersebut menghina, mencaci maki, jangan dianggap itu pancingan. Ketiga, jin terkadang berkata kepadamu, kamu adalah seorang laki yang soleh dan aku akan keluar karena menghormatimu, maka katakan kepadanya, saya adalah hamba Allah yang lemah dan keluar kamu semata-mata karena ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalimat pujian dari jin itu tipuan, supaya kita merasa jumawa, ujub dengannya. Jadi hati-hati kalau misalnya dipuji sama jin, baik dipuji fisik atau dipuji makna, solehan atau semacamnya. Ya. Keempat, terkadang kamu akan menemukan jin yang sangat keras kepala. Maka dalam kondisi seperti ini, ambillah setengah gelas air dan dekatkan pada mulutmu, lalu tiupkan pada gelas tersebut setelah membaca ayat-ayat ruqyah dan ditambah dengan surat Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan dan Al-Jin, atau surat-surat yang di dalamnya tentang azab dan semacamnya. Lalu minumkan padanya pasien tersebut, maka jin tersebut akan merasa kesakitan dan mematuhimu. Terus ini kok mematuhimu dalam artian bukan menjadi pembantu kamu, bukan. Tapi maksudnya tidak berkutik gitu. Tapi ada hal yang memang perlu kita waspadai dari jin. Kalau dia tidak bisa melawan kita, ya, ditakutkan dia akan patuh pada kita. Kemudian dengan kepatuhan itu dia akan menipu kita. Jin kan sifatnya loyal.
loyal, tapi kalau untuk setan bisa menipu orang yang diloyalkan. Makanya antum kalau misal pernah lihat acara seperti misal Dua Dunia, kadang ada battle antara ustadznya dengan jin yang merasuki tubuh korban. Battle yang gak jauh-jauh juga dengan beberapa tayangan ruqyah. Battle. Nah, bahkan yang anda lihat kadang pernah beberapa kali baru berhadapan, ya ustadznya cukup diam aja berdiri gitu, nggak tahu sambil baca sesuatu. Nah, tiba-tiba jin tersebut yang tadi mau melawan malah bertekuk lutut atau bahkan bersujud gitu, jauh di hadapan ustadznya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang dilihat oleh jin itu, dan merasa jin itu mungkin lebih rendah daripada jinnya yang ustadz itu. Nah, itu membuat ustadz tersebut semakin ujub, semakin tinggi, dan setannya yang di ustadz itu semakin besar jadinya. Jadi kepatuhan jin kepada manusia bisa, antum pun bisa nyuruh-nyuruh jin kalau antum mau dengan ada cara tertentu, tetapi itu bakal menipu benar-benar dan menjurus kepada kesyirikan. Nauzubillah. Ya, hati-hati jadinya. Dan akan keluar dengan izin Allah kalau misal kita lakukan hal-hal tadi. Dan kalau dia belum keluar, maka teruslah kamu membacakannya, walaupun setelah beberapa lama sampai ia keluar dengan izin Allah. Memang untuk pasien santet ya agak sulit, lebih sulit lagi. Kelima, jin terkadang setuju untuk keluar, akan tetapi ia tidak mampu. Ya, bisa jadi karena usia jin tersebut yang terbilang muda. Anda juga pernah mendapatkan kasus ini. Jinnya setuju keluar, bahkan udah syahadat, tetapi nggak bisa, mau keluar nggak bisa, tetap aja kayak gitu. Ternyata memang dia kanak-kanak gitu, usianya terbilang muda, atau karena sedikit pengalamannya dalam hal ini, sehingga kebingungan mencari jalan keluar. Nah, di sini kan dia tidak mau, bukan tidak mau, tapi dia nggak bisa keluar, kesulitan keluar. Nah, ada juga nggak bisa keluar karena pasiennya ini, manusianya ini masih menyimpan sesuatu, yang mana jin tersebut suka dengan sesuatu tersebut. Misalnya jin itu suka pasien itu memakai cincin tertentu yang biasa dipakai, dan pasien itu nggak tetap nggak mau menghilangkan cincin itu, ya kan? Atau karena jin itu masih ada perasaan kepada pasien, itu bisa. Ya. Baik. Dan Anda juga akan mendapatkannya, mengakui akan hal itu, seraya berkata kepada Anda, bantulah aku untuk dapat keluar. Maka dalam kondisi seperti itu, hendaklah Anda membacakan kepadanya surat Yasin dengan lengkap, serta kumandangkan azan pada telinganya. Yang ini Anda belum pernah meritualkan baca surat Yasin dengan sampai kumandang azan. Wallahu a'lam. Tapi di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga seperti ini kalimatnya. Itu kalau misalnya ada jin yang memang kesulitan, bacain aja surat Yasin kemudian diazankan. Ya. Tapi wallahu a'lam, Anda belum pernah mempraktikannya. Ya. Coba antum bisa coba dipraktikkan kalau misalnya memang terjadi hal-hal seperti ini. Tapi identifikasikan dulu bahwa saya bisa jadi dia tidak bisa keluar karena memang ikatan sihir dari pengirimnya, atau karena jin itu nggak bisa keluar walaupun mau karena masih ada perasaan suka kepada manusia ini, atau
faktor lain yang tidak disebutkan di sini, yaitu pasien tersebut, manusia tersebut memiliki barang-barang yang juga disukai sama jin ini gitu. Ya. Keenam, hendaklah ruqyah dibaca dengan tartil, khusyuk, dan dengan suara yang terdengar. Ya. Dibaca dengan tartil, dengan tajwidnya, tahsinnya bagus. Kalau misalnya tidak dengan itu, lalu dari mana datang pertolongan? Tapi luar biasanya beberapa peruqyah tartilnya, tajwidnya, masya Allah. Ya, sedih kita dengarnya. Tapi ternyata malah lebih hebat lagi daripada ustadz-ustadz yang tajwidnya bagus. Kok bisa, siapa yang menolong gitu loh? Makanya bilang dari awal, bisa jadi seorang peruqyah itu ditolong sama syaitan untuk mengalahkan syaitan lainnya, dengan tujuan supaya peruqyah itu tertipu dengan itu semua. Dibaca dengan tartil, khusyuk. Khusyuk di sini berarti harus tahu makna dari yang dia bacakan. Ya. Bahasa Arabnya mengerti dari yang dia bacakan itu. Dan dengan suara yang terdengar. Karena kalau misalnya nggak terdengar, kan orang kan nggak tahu ini baca apa ini. Jangan-jangan orang jadi suudzon jadi. Iya. Kemudian yang ketujuh, jin terkadang meminta syarat-syarat tertentu. Nah, ini jin meminta syarat-syarat tertentu juga ngelihat dari peruqyahnya. Maksudnya kalau peruqyahnya itu orang awam, nggak ngerti apa-apa, minta syarat telur. Ya, minta telur. Minta daging, minta nasi, minta kopi, dan seterusnya. Sehingga bisa dikabulkan. Tapi kalau misalnya yang dihadapi oleh jin ini adalah peruqyah yang soleh, alim, jika minta kayak gitu sia-sia dia, makanya dia nggak minta. Ya. Jin terkadang meminta syarat-syarat tertentu, maka jika dalam syarat-syarat tersebut merupakan bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya, misal, saya akan keluar darinya dengan syarat dia menjaga sholatnya. Nah, ini bukan tipuan, bukan. Atau saya akan keluar darinya dengan syarat perempuan ini memakai jilbab. Malah ini justru syarat yang bagus. Maka tidak masalah, malah kan memang harus memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi sampaikan kepada jin itu bahwa dia melaksanakan perbuatan ini bukan karena ketaatan kepadanya. Maksudnya di sini sampaikan kepada pasien bahwasanya nanti pasien kalau misalnya menjaga sholat atau memakai jilbab itu semata-mata bukan karena ketaatan kepada jin yang sudah keluar, tapi karena mentaati Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nanti menjaga sholat dan memakai jilbab karena ingat dan taat kepada jinnya, itu berarti sama aja menghambakan diri kepada jin, nanti datang lagi. Jadi harus diingatkan. Dan jika jin tersebut menyuruh kepada kemaksiatan atau hal-hal yang sebenarnya tidak jelas dalam syariat, maksudnya tidak jelas dianggap syubhat dalam syariat, ya, seperti memberikan roti kepadanya ketika itu, memberikan makan gitu, memberikan servis kepada dia, pada jin ketika itu, maka janganlah dituruti permintaannya, akan tetapi berilah dia hukuman atas itu. Ke-8, apabila kamu ingin mengetahui akidah yang dimiliki jin tersebut tanpa harus bertanya kepadanya, maka bacalah ayat-ayat yang membicarakan tentang ahli kitab kepadanya, seperti firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Dan yang semisal dari ayat-ayat Allah yang bercerita tentang ahli kitab dan kekufuran mereka. Apabila dia berteriak, nah di sini teriak bukan karena dia tahu maknanya, teriak karena efek dari bacaan yang maknanya mengenai terhadap hal itu. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah jin yang beragama Nasrani. Dan seperti firman Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah.
Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka, maka dilaknati oleh Allah lah mereka ini. Bagaimana mereka sampai berpaling? Itu untuk Yahudi. Itu untuk mengecek akidahnya. Tapi ada kulihal, kalau misalnya kita tahu dia itu syaitan, mau dia Nasrani kayak mau dia Yahudi, yang penting dia kafir dah kelas. Jadi nggak perlu lagi mengorek-ngorek akidah lebih dalam lagi. Kamu Yahudi sekte apa? Kamu Syiah yang mana, Zaidiyah atau Ismailiyah atau apa? Nggak perlu itu. Ya. Nanti dimain-mainin sama dia. Kesembilan, jika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan atau memalingkan jin tersebut dari si pasien, maka suruhlah dia dan orang yang bersamanya agar sujud kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari jin yang zalim ini. Begitu juga hendaknya Anda sujud sebagai rasa syukur kepada Allah atas taufiknya kepada Anda, astagfirullah, dengan menghilangkan kezaliman ini. Ke-10 yang terakhir di sini, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan atau memalingkan jin melalui perantara kedua tanganmu, maka janganlah kamu berkata, aku telah mengeluarkan jin tersebut, atau aku telah menjauhkannya. Akan tetapi katakanlah, sesungguhnya Allah lah yang telah memalingkannya, atau Allah lah yang telah mengeluarkannya. Dan waspadalah Anda dari sifat bangga diri. Sesungguhnya hal itu termasuk jalan masuknya syaitan yang paling besar. Bayangkan tuh, jalan masuknya syaitan yang paling besar adalah ujub, sombong, merasa dirilah yang berjasa. Ya. Dan ini pernah kita rasakan seperti ini dengan kok bisa ketika itu ujubnya tingkat tinggi jadinya. Ternyata emang itu jalannya mereka. Gak apa-apa mereka di awal jadi korban, keluar dari tubuh pasien. Tapi kemudian mereka menggelitik kita untuk supaya ujub dengan itu. Saya bisa. Makanya yang tadi Nabi bilang, seorang peruqyah yang bacaan jelek kok bisa itu kayak gitu. Itu supaya mereka tuh ujub nantinya. Lihat saya, yang belum sehebat ustadz itu ilmunya, tapi ternyata lebih bisa daripada ustadz tersebut. Ya, maka berhati-hatilah di sini. Permainan ujub ini halus banget, sebagaimana permainan riya, halus. Ya, semoga Allah Taala, kenapa itu tangan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bukan orang-orang yang ujub dengan mengajarnya kita di sini, dengan belajarnya kita di sini, ya, supaya kita dilindungi sama Allah dari godaan mereka. Ujub dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal ruqyah. Dalam hal ilmu juga ujub juga adalah pintu besar dari syaitan. Ya. Tapi kita cukupkan untuk hal itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.